Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya akan menjelaskan bahasa Arab yang menyangkut sebuah kata yang banyak digunakan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis maupun di dalam percakapan sehari-hari. Kata yang ingin saya sampaikan adalah kata khair. Suku katanya adalah huruf kha, ya, dan ro. Ya. Bisa khairun, bisa khairon, bisa khairin. Bisa juga digabungkan dengan kata lain. Dan kata khair ini dalam budaya Arab ya umumnya mengandung arti baik, ya. Bisa masuk ke dalam kata benda, bisa masuk ke dalam kata sifat, bisa juga termasuk isim tafdil, yaitu sifat untuk melebihkan, ya, melebihkan kebaikan. Jadi bisa kebaikan, bisa sesuatu yang baik, bisa juga artinya lebih baik, atau bisa juga paling baik. Nah, kita akan bahas satu persatu, ya. Dalam bahasa Arab itu kata khair itu bisa ditemukan di dalam percakapan. Khair, ya, khair itu baik, ya. Kata khair bisa diungkapkan sebagai jawaban atas pertanyaan orang. Misalkan tentang kabar, ya. Kaifa haluk, itu artinya apa kabar. Ya akhi, kaifa haluka al-yaum, wahai saudaraku, apa kabar hari ini? Maka jawabannya alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik, ya. Jadi itu penggunaan kata khair sebagai jawaban dari orang yang bertanya tentang kabar. Bisa juga untuk menyapa seseorang di pagi hari. Misalkan selamat pagi, bahasa Arabnya adalah sobahul khair, ya. Kalau siang itu selamat siang, itu bahasa Arabnya masaul khair. Jadi itu penggunaan kata khair sebagai kata sifat, ya, di pagi hari, di siang hari, atau untuk menunjukkan sesuatu yang dalam kebaikan. Nah, adapun dalam bahasa Indonesia, kata khair itu juga banyak digunakan, baik untuk nama orang, ya, seperti Khairuddin, ya, Khair Afandi. Untuk lembaga juga bisa digunakan, ya, untuk lembaga seperti Jamiat Khair, lembaga, sebuah lembaga pendidikan diberi nama Jamiat Khair, atau juga masjid Al-Khairiyah misalnya. Jadi itu merupakan kata khair yang dijadikan nama. Tentunya ada niat bahwa nama orang atau lembaga tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan. Baik, jadi itu di dalam kebudayaan Arab maupun di dalam kebudayaan Indonesia, ya. Nah, adapun di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu juga banyak kata khair, ya. Itu juga banyak kata khair yang bisa kita temukan. Nah, contohnya misalkan di dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin, ya. Jadi lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Nah, kata khairun di situ mengandung makna isim tafdil, yakni superlatif. Superlatif itu artinya adalah yang bukan superlatif, mohon maaf. Itu mengandung makna komparatif. Komparatif itu artinya lebih baik. Jadi khairun min itu lebih baik. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, artinya
orang yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada pahalanya daripada orang ibadah selama 1000 bulan. Yang Lailatul Qadar adalah menurut para ulama itu adalah malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, kata khairun min itu mengandung isim tabdil yang termasuk ke dalam komparatif. Jadi ada minnya, khairun min, lebih baik dari pada 1000 bulan. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan asa antakrohu syai'an wahwa khairun lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik bagimu. Nah, itu khairun lakum, lebih baik bagimu. Jadi khair di situ mengandung arti komparatif, yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan diberi tambahan min. Nah, kemudian di surat-surat yang lain di Al-Quran sering juga kita temukan makna superlatif. Superlatif itu artinya yang terbaik atau yang paling baik, ya, atau sebaik-baiknya. Contohnya di dalam surat Al-Anfal, ya, wallahu khairun nasirin, wallahu khairun nasirin. Allah adalah sebaik-baik penolong. Nah, gitu. Sementara di dalam surat Al-Maidah, wallahu khairur razikin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, itu khair di situ mengandung makna superlatif. Ya, isim tabdil tapi superlatif artinya yang terbaik, ya. Kita tahu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris itu kalau komparatif itu kalau baik itu good, kalau lebih baik itu better than, ya, ada than-nya, lebih baik. Tapi kalau terbaik, superlatif itu adalah the best, ya, the best, paling baik gitu, ya. Jadi kalau beautiful, more beautiful, most beautiful. Jadi more beautiful itu komparatif, kalau most beautiful itu superlatif, artinya yang tercantik. Jadi di situ wallahu khairur razikin, khair di situ mengandung makna superlatif, yaitu Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian ada yang kata benda. Nah, kata benda itu khair juga dibacanya di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Baqarah, wa ma tunfiqu min khairin li anfusikum. Ya, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan. Nah, dari kebaikan itu pasti tentunya itu benda. Jadi benda-benda yang baik yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, itu pahalanya buat diri kamu. Itu di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Hud disebutkan inni arakum bi khairin. Nah, inni arakum bi khairin artinya aku melihat kamu dalam keadaan baik. Jadi baik di situ kata khair itu adalah kata sifat, ya. Nah, di dalam hadis ada juga kata khair maknanya superlatif. Contohnya apa? Seperti di dalam hadis Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairnya itu disebut di awal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau saya simpulkan makna kata khair ini bisa mengandung makna sebagai kata benda, yaitu kebaikan, bisa juga mengandung makna sifat kebaikan, bisa juga mengandung makna lebih baik, atau bisa juga sebaik-baiknya. Dan itu dapat kita temukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dan intinya ini adalah penjelasan tentang kata khair. Ya,
khair, khair, khair itu baik. Bahkan di dalam tradisi Indonesia ya, kita sering menyaksikan kalau ada orang yang meninggal, sang imam yang menyolatkan jenazah itu juga menggunakan kata khair ya untuk menegaskan bahwa sang mayit atau jenazah itu termasuk ke dalam ahli khair. Lalu sang imam akan bertanya kepada jamaah, apakah jenazah ini min ahlil khair? Nah, kemudian para jamaah langsung menjawab khair, khair, itu untuk menunjukkan bahwa jenazah tersebut adalah orang yang baik. Demikianlah penjelasan tentang kata khair yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.